Permisi Pak, maaf kami terlambat. Iya, silakan masuk. Sejak bulan lalu, kita tahu ada pembangunan di beberapa titik yang sepertinya membuat angka keterlambatan di sekolah kita semakin tinggi. Karena itu, sekolah kita membentuk komite khusus untuk mengevaluasi persoalan jam masuk sekolah. Salah satu data yang dibutuhkan komite adalah waktu tempuh siswa dari rumah ke sekolah. Makanya, minggu lalu Bapak berikan tugas mengumpulkan data untuk mengukur waktu tempuh dari rumah ke sekolah. Untuk memahami data dengan lebih baik, kita perlu tahu dulu ukuran pemusatan dan penyebaran data. Ada 3 ukuran pemusatan yang sering kita gunakan. Istilah min, median, modus sudah dikenalkan sebelumnya. Tapi kita dapat mengulangnya kembali untuk memastikan pemahaman siswa. Di pembelajaran ini, siswa mungkin baru mengenal ukuran penyebaran data. Bantu siswa memahami konsep jangkauan data atau selisih nilai maksimum dengan nilai minimum dalam data, jangkauan interkuartil, dan standar deviasi. Pemahaman yang ajak tentang penyebaran data dapat membantu siswa dalam menganalisis dan menerjemahkan visual data. Data yang kalian kumpulkan ini masih berupa data tunggal. Silakan ubah menjadi data kelompok dengan interval setiap 5 menit. Gunakan data yang kita pelajari, lalu visualkan. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran minggu lalu tentang histogram dan box plot? Masih, Pak. Bagus, silakan kalian kerjakan, lalu kita analisis perbedaannya seperti apa. Saat mengolah data tunggal, pertama-tama pastikan siswa memahami cara mengkelompokkan data dengan interval tertentu. Oke, kita kan udah kelompokin datanya. Berarti sekarang kita tinggal bikin sumbu X dan sumbu Y-nya. Berarti kalau gitu, sumbu X-nya itu waktu tempuh dengan interval 5 menit. Nah, terus sumbu Y-nya itu berarti banyaknya siswa. Dalam video ini, siswa menyajikan data dalam bentuk histogram dan box plot. Histogram menyajikan distribusi frekuensi data dalam interval tertentu. Sementara box plot menyajikan distribusi data yang memuat nilai minimum, maksimum, min, serta kuartil. Setelah mengelompokkan data dan membuat visualisasinya, siswa akan menganalisis dan membandingkan keduanya. Keterampilan numerasi dalam hal interpretasi dan evaluasi data mencakup kemampuan membaca hasil dan menafsirkannya. Latih siswa untuk melihat kaitan antar variabel, menganalisis garis yang muncul pada grafik, dan menafsirkan pesan yang terkandung di dalam grafik. Bagaimana hasil diskusinya? Siapa yang akan menyampaikan duluan? Pak, kami sudah sajikan datanya dalam bentuk histogram. Data tadi kami bagi jadi beberapa kelompok waktu, dengan rentang waktu di tiap kelompoknya adalah 5 menit. Nah, dari histogram ini bisa terlihat titik puncaknya ada di kelompok waktu 20-25 menit. Apa artinya itu? Ya, sebagian besar murid di kelas ini membutuhkan waktu 20-25 menit untuk ke sekolah. Tadi sih saat dihitung, rata-rata membutuhkan waktu 22 menit untuk sampai ke sekolah. Oke, jadi itu data yang terbaca lewat histogram. Bagaimana dengan visual data dari kelompok genap? Ini box plot yang kami buat, Pak. Kalau dari penyajian data ini, kami bisa melihat ada data yang sangat berbeda dengan data yang lainnya. Menarik. Data yang sangat berbeda itu disebut dengan pencilan. Menurut kalian, mengapa ada pencilan dalam sajian data ini? Ada 2 kemungkinan menurut kami, antara salah pencatatan data atau emang ada variabel lain yang bikin data ini berbeda dibanding yang lain. Jadi kita mesti cari tahu dulu lebih lanjut. Tepat sekali, pencilan bisa disebabkan karena kesalahan pencatatan data. Kalau dalam hal ini, kira-kira apa ya faktornya? Sepertinya itu data saya, Pak. Di hari itu ada kecelakaan saat saya pergi ke sekolah. Jadi jalanan lebih macet dari biasanya. Nah, ternyata itu faktor penyebab adanya pencilan. Oke, sekarang setelah lihat keduanya, perbedaan apa yang bisa kalian tangkap dari histogram dan box plot? Oh iya Pak, kalau box plot tampilannya lebih ringkas dan lebih mudah untuk dibuat. Terus pencilannya juga terlihat lebih jelas Pak.
Betul sekali. Kalau kalian sudah tahu bedanya, kalian bisa menggunakan sesuai kebutuhan tujuan kalian. Sekarang, mari kita pakai data tadi untuk mengevaluasi kondisi saat ini. Jam masuk sekolah kita pukul 6.30 dan mayoritas siswa di kelas ini waktu tempuhnya 20-25 menit. Apa saja keputusan yang bisa kita ambil menggunakan data ini? Dari data itu, kalau dianalisis lebih lanjut, berarti mayoritas murid di sini berangkat dari rumah sekitar pukul 6 atau kurang, kalau nggak mau terlambat sampai sekolah. Tapi ada kemungkinan hal di luar dugaan yang menyebabkan waktu tempuh kita lebih lama, seperti pencilan di data Boxplot tadi. Jadi, idealnya kita harus berangkat lebih pagi. Untuk yang waktu tempuhnya sampai 40 menit, berangkat jam 50.45 itu sebenarnya agak terlalu kepagian sih kalau menurut aku. Tapi Pak, nanti kalau waktu masuk sekolahnya mundur, berarti waktu pulang sekolahnya juga diundur dong Pak? Nah, ternyata hasil analisis data tadi bisa jadi bahan penyelidikan lanjutan ya. Data membantu kita menyajikan fakta dan mengambil keputusan yang lebih akurat. Seminggu ke depan, kita akan membuat penyajian data rata-rata waktu tempuh seluruh siswa di SMA Lab School Jakarta. Sajian data ini akan sangat membantu komite untuk mengevaluasi jam masuk sekolah kita. Siapa? Ada sangat banyak data di keseharian kita. Mengolah, menyajikan, menafsirkan, hingga menganalisis data adalah kemampuan yang perlu terus dibangun siswa. Bila siswa mampu menganalisis dan menafsirkan data, artinya mereka mampu melihat fakta-fakta yang dapat menjadi pertimbangan untuk membuat suatu keputusan.